Hai guys, hai guys, hai guys. Gua kali ini ditemenin sama Elon Musk ya. Elon Musk. Jadi beliau ganteng, terus gue pengen deh kayak dia. Kali-kali gue bisa bikin mobil listrik, bisa masuk animasi. Ya matematika teknik sebenarnya bisa gue bilang sebenarnya kalkulus juga. Cuman kalau di kalkulus itu yang dulu gue pernah dapat ya, yang dulu gue pernah dapat itu tuh di kalkulus gue nggak bilang terlalu sains tapi memang porsinya lebih berat ke sains. Nah kalian udah masuk jurusan memang kalkulus itu ya beberapa dipakai beberapa tidak ya, gue bukan berarti bilang nggak berguna tapi tergantung jurusan kalian juga ya. Nah di sini di matematika teknik di sini ini lebih ke arah ya matematika sebagai tools aja, lalu kalian pakai ini buat menyelesaikan masalah-masalah yang kurang lebih ya secara umum lah di teknik tuh pakai kalkulus ini biar dapat apa yang kalian mau. Oke, differential function. Kita tahu diferensial itu sebenarnya kan cabang ilmu dari kalkulus. Lagi nih dasar banget ya, dasar dari kalkulus. Sebenarnya apa sih itu differential function? Sebelum gue langsung bahas soal, ini gue coba refresh dulu ke lu semua nih. Apa aja sih modal-modal yang lu perlu tahu untuk kerjaan soal differential function? Oke, gue tulis di sini refreshment ya. Refreshment. Karena ya lu tau sendiri rumusnya banyak segala macam nih, gue kasih beberapa poin-poin aja udah bisa jadi modal buat lu untuk ngerjain soal di matematika teknik. Yang pertama ya diferensial itu apa sih sebenarnya? Diferensial itu sendiri kalau ngambil definisinya turunan dari fx itu sama dengan limit x ke x h mendekati 0 dari fx plus h dikurang fx dibagi A. Nah, sorry ini pernya bagus. Nah, seperti ini. Maksudnya apa sih? Jadi di sini ada kalau lu ambil ada suatu fungsi, lu potong sebesar A, segmennya sepanjang H di sini ya, sepanjang H. Ini, nah maka lu bandingkan. Artinya pada saat rentang itu tuh nilainya berapa sih? Dilihat dari nilai fx plus h-nya, terus fx-nya berapa, maka lu ketemu perubahannya. Nah itu makanya gue kadang suka nyebutin itu sebutnya gue belajar tentang perubahan ya, perubahan. Kalau ngomongin diferensial ya artinya gue ngeliat perubahannya. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua ya, banyak banget ya soal tentang diferensial question ini itu dicari titik maksimum, titik minimum ataupun titik stagnan ya. Makanya di sini gue tulisnya lokasi maksimum atau minimum ataupun stagnan. Ingat ya, lokasi belum nilainya, kita baru dapat lokasinya. Yang mana dulu pasti sering dengar dari zaman sekolah bahwa kalau mau nyari lokasi maksimum minimum itu ya udah turunan pertama dari fungsinya sama dengan 0. Yes. Ini baru ketemu lokasi karena ketika f aksen x ini sama dengan 0, maka lu ketemu x-nya berapa sih membuat dia bisa jadi maksimum ataupun minimum ataupun dia stagnan. Dan perlu ingat banyak ini yang lupa ya terkait dengan lokasi maksimum minimum atau stagnan ini tuh kayak lupa seolah-olah ini tuh kayak ya udah untuk di seluruh daerah fungsi tersebut nilainya maksimum ya segitu setelah gue dapetin dari aksen x sama dengan 0. Bukan, ini tuh sebenarnya lokal karena nggak dia menjamin di tempat lain dia punya maksimum atau minimum meskipun trennya turun terus ya. Nah ini lebih enaknya tuh lebih apa ya, lebih sainsnya itu disebutnya ini tuh lokal yang baru cari, ada segmen tertentu yang baru batasi ini. Oke, f aksen x sama dengan 0. Lalu sebenarnya dari lokasi ini ya lu bisa dapat nilainya ya, baru dapat nilainya di sini. Tapi selain juga lu kan baru dapat nih lokasi maksimum, minimum, itu juga sama stagnan. Nah pertanyaan gue itu berarti jadinya maksimum atau minimum atau stagnan ya. Nah nggak cukup dari f aksen x doang, tapi dari f double aksen sama dengan berapa yang lu cari ini bisa muncul 3.
sorry ini kayaknya terlalu mepet. Lu harus cari turunan kedua dari satu fungsi. Yang mana? Bisa jadi 3 kemungkinannya. Oke. Yang pertama, lu dapat nilai positif. Kalau dapat nilai positif, maka itu lagi cekung ke atas. Ya. Yang kedua, lu temunya nilainya 0. Nah ini titik stagnan. Yang ketiga, temunya negatif atau di sini juga cekung ke bawah. Nah maksudnya apa sih? Ini tuh selalu dapat turunan pertama, oke, sama dengan 0, maka ketemu misalkan x sama dengan 2 atau entah 1 atau berapapun itu. Nah di situ lu baru dapat doang tuh tahu lokasinya di situ bahwa ada titik stagnan. Sebenarnya semuanya itu titik stagnan, cuman yang lu nggak tahu itu kan apakah maksimum atau minimum. Inilah fungsinya lu turunkan 2 kali di situ. Artinya selalu turunkan 2 kali. Maksudnya apa sih sini? Selalu turunkan 2 kali di sini, maka setelah itu lu harus melakukan yang namanya uji titik. Harus dilakukan. Jadi lu bisa tahu maksimum atau minimum ataupun stagnan. Oke, gua kasih contoh. Example. Contohnya nih ya, lu punya fx sama dengan x kuadrat. Turunannya, turunan dari x ini apa? 2x. Oke. Kalau mau cari lokasinya, maka si f aksen ini sama dengan 0. Maka lu dapat x-nya di 0 ya. Ini kita baru tahu nih lokasinya doang, nggak tahu apakah maksimum atau minimum. Maka dari itu turunkan kedua. F double aksen dari x itu berapa? Dapatnya 2. Maka ini apa nilainya? Positif ya. Nah positif itu tandanya lagi cekung ke atas. Seperti itu. Artinya kalau lo misalkan lakukan uji titik, oke, untuk di daerah x sama dengan 0 ini, maka F double aksen ya. Kalau misalkan lo substitusi aja di sekitaran titik ini, ketika lo dapat barusan, misalkan F sama dengan 1, tetap 2, artinya apa? Positif, cekung ke atas. Cekung ke atas. Kalau misalkan lo uji di sebelah kirinya titik 0, maka lu dapetnya juga tetap 2, karena kan nggak ada x nya, tetap positif, artinya sama, cekung ke atas. Memang gambarnya grafik fx kuadrat itu seperti apa sih? Oke, gue gambarin, kita buktikan. Nah dapat x-nya, oke, dimana ini adalah fx, di sini adalah x, maka grafiknya itu seperti parabolik. Parabolik namanya itu x kuadrat. Terbukti ya bahwa di sini itu adalah titik stagnan. Cuma tadi yang gue bilang perlu uji titik dulu antara di titik sekitarannya si stagnan ini cukupnya ke arah mana aja. Ya ternyata dua-duanya cukup ke atas. Di sini kan kita dapat nilai minimum, tapi di sebelah sini semuanya cukup ke atas. Cukup ke atas. Itu buktinya. Butuh bukti lebih lanjut. Oke, gue kasih lagi satu lagi. Fx sama dengan x pangkat 3. F aksennya berapa? 3x kuadrat. Sorry, ada jelek tulisannya. F aksen dari x sama dengan 3x kuadrat. Maka kalau lu substitusi, kalau lu minta, aku pengen f aksen x itu sama dengan 0, maka didapat x sama dengan 0 juga ya. Tapi kita nggak tahu bahwa x sama dengan 0 ini apakah dia jadi minimum atau ke maksimum atau dia titik stagnan. Makanya lu butuh turunan kedua. F double aksen dari x sama dengan berapa? 6x ya. 6x, maka F double aksen dari x ini kalau gue substitusi, misalkan tadi kita dapat
X-nya di 0, maka uji titik kanan sama uji titik kirinya. Gue misalkan uji dengan titik 1. Apa dapetnya? 6. Ini positif ya. Cekung ke atas. Bagaimana kalau gue substitusi dengan di sebelah kirinya? Min 1 jadinya min 6. Negatif. Maka cekung ke bawah. Grafik X pangkat 3 seperti apa sih? Oke, gue ganti gambar lagi. Nah, gimana? Kita samakan. Dimana ada fx, ini adalah x, maka grafiknya itu seperti ini. Nah, dimana dapat titik di sini ya tadi, bahwa ternyata dari grafik ini kan stagnan. Nah, grafik yang di sebelah kiri ini ternyata benar, cukupnya ke bawah. Tuh. Oke, nah sebelah kanannya itu ke atas. Itu loh yang dimaksud dengan itu baru dapat lokasi dari turunan pertama. Buat pembuktian itu apakah maksimum, minimum, atau stagnan, butuh turunan kedua dan lakukan uji titik. Oke, itu untuk yang kedua. Berikutnya yang ketiga. Yang ketiga gue mau kasih tahu lo tentang turunan dalam. Kalau lo punya f aksen x, sebenarnya kan jadinya dfx dibagi dx, dimana di dalam x ini ya diturunkan terhadap x juga, ketemu match, jadi langsung bisa diturunkan. Kalau gue kasih kayak gini, f aksen dari dx. Nah sebenarnya memang ditulisnya seperti ini, dibagi sama dx. Yang jadi problem bahwa ternyata di dalam si f ini belum sama yang dx. Maka ini disebut dengan turunan dalam, atau bisa lebih umum itu adalah chain rule. Oke, chain rule, aturan rantai. Nah, yang gue maksud dengan turunan dalam apa sih? Ini tuh lo akalin dulu bahwa dari df gx ini nggak boleh langsung ke dx, dia diturunkan dulu terhadap gx. Oke, ini baru dikali sama dx per dx. Nah ini loh disebut dengan turunan dalamnya di bagian sini. Oke, udah. Intinya gue tunjukin bahwa dx ini sudah sesuai sama dx ini. Artinya kalau di dalamnya ada f, dalamnya g, dalamnya h, x itu seperti apa terus sampai ibaratnya ujung atas sama ujung bawahnya sama. Nanti dari df ketemu si dx ya, dari kiri kanan itu tetap sama ya semuanya. Oke, itu tentang turunan dalam. Terakhir ada namanya aturan perkalian. Kembali, ingat gue nggak pernah mau menghafalkan rumus, cuman karena sering ketemu, artinya ya gue udah berada di luar kepala lah rumusnya. Tapi harusnya soal yang baik itu ngasih nih rumus yang pasti lu sering temuin. Dimana kalau gue punya f x dikali gx, turunannya jadi apa? Jadi seperti ini ya, fx dibagi dx dikalikan dx ditambah fx-nya dia tetap dikali gx dibagi dx. Pas yang bisa ditemuin gitu. Artinya mau ada dua suku yang dikalikan di sini. Kalau lu mau turunkan, maka yang satu turunin dikalikan yang kedua, ditambah yang kedua diturunin dikalikan yang pertama, dibolak-balik. Kalau lu mau tahu pembuktiannya, lu googling aja ya,
aturan perkaliannya atau gue lupa nama googlingnya apa, pokoknya pembuktian itu pakai kayak persegi gitu. Oke, di mana nih fx lu tadi aja begini dx, maka kalau ada perubahan sedikit di sini ini dx ini pun juga sama dx, maka nanti lu dapat yang di sini ya, dfx kali dx. Gua nggak mungkin, bukan nggak mungkin, maksudnya nggak ngasih kalau penjelasannya, tapi coba aja cari di Google. Dia pembuktian pakai persegi gitu, itu lebih mudah lah buat lu paham, oh kenapa aturan perkalian di turunan ini seperti ini yang ada di screen. Oke, ini juga berlaku untuk pembagian, dimana dfx kalau dibagi sama dx, maka sebenarnya lu bisa pakai yang di atasnya. Ini sebenarnya ini sama gitu ya, gue buat ini dfx dibagi dx dikalikan gx pangkat min 1 karena seper ya, ditambah fx d dalam kurung gx pangkat min 1 dibagi dengan dibagi sama dx, yang mana kalau di bagian sini kalau langsung turunin terus nanti ketemu bentuk formnya seperti ini, f aksen dari x kalikan dengan gx dikurang f x kali g aksen x dibagi gx kuadrat. Coba lu turunin sendiri tuh yang di atas, karena agak panjang sih nurunin ya. Oke, gue coba cek di chipset gua dfx oke sama ya. Lalu bagaimana dengan 3 suku, artinya nggak cuma fx gx doang tapi ada 3, d fx kalikan dengan g x kali hx sama dengan d f saja dfx dibagi dengan dx, oke, dikalikan gx dikalikan hx. Nah, mirip formnya, cuman jadinya ada 3 aja, ya udah nggak ada cuman sih, jadi cuma jadi ada 3, ini kali ya gx dx dikalikan hx ditambah terakhir, jadi hx itu juga ikut diturunkan dx per dx. Kurang lebih itu dari gua, ada 4 ya, bisa dibilang modal buat lu untuk tahu sebenarnya di turunan ini tuh gue perlu amunisi apa aja sih. Kalau lebih 4 ini lu tahu bahwa turunan itu ngomongin perubahan, lu tahu bahwa bisa digunakan untuk menemukan lokasi ataupun nilai maksimum, minimum, atau stagnan titiknya ya. Yang ketiga, lu paham caranya turunan dalam, dan yang terakhir itu terkait dengan aturan perkalian. Aturan perkalian nggak terlalu banyak dipakai, tapi ini cukup membantu kalau lu ketemu yang kompleks ya fungsinya. Oke, gue langsung bahas soal aja. Di kuasa. Oke, sudah soal. Ini kita potong dulu. Oke, di sini ada soal ya, kita pemanasan dulu, jangan yang susah-susah. Kita belajar itu dinikmatin aja, nggak usah yang terlalu serius, tegang. Di sini tujuan gue tuh ya bukan lu lari dari kelas terus nonton video gue, enggak. Ya lu kalau namanya konsep dasar ya lu di kelas, tugas lu buat, dan juga lu ngerti harus dari dosen. Gue di sini ya gue senang-senang aja lah, kayak oh gini kau ngerjainnya. Kalau ada komen ke gue, kasih tahu aja lu salah, gue terima. Oke, di sini soal pemanasan.
Mudah lah, gue bilang ini mudah. Salah. Oke, kita coba baca. Pengukuran rusuk sebuah kubus dengan penggaris yang penelitiannya 0,5 cm. Terus ya, tandain 0,5 cm memberikan hasil 10 cm. Oke, yang tadi. Oh, ini ternyata kubus ya. Pengukuran rusuk sebuah kubus dengan penggaris yang penelitiannya 0,5 hasilnya 10 cm. Nah, disuruh tentukan nih persentase kesalahan. Oke, tentukan persentase kesalahan pengukuran tersebut terhadap perhitungan volume kubus. Oke. Jadi ini sebenarnya kalau langsung jawab pakai rumus, oh dia udah diturunannya nanti dapat DV, DS dan kawan-kawannya. Enggak, jadi ini buat nambah poin. Ya, kalau kalian lagi ujian atau lagi kuis, digambar dulu kubusnya. Nggak ada salahnya gambar kubus. Balik lagi gue bilang gak usah bagus. Yang penting kalian paham. Oh ada kubus. Oke. Kubus. Kok cacat sih kubusnya? Bentar. Salah. Oke. Nah, oke, jadi ya kubusnya ya nggak terlalu bagus, cuman lumayan lah buat nambah-nambah nilai. Jadi pas lagi dikoreksi warnanya akan digambar dulu kubusnya. Anggap kubus itu S sini ya. Dari sini ya, gue kasih garis, tak tambah garis gores. Oke, anggap aja sisi-sisinya itu rusak liter ya S. Dimana tadi dibilang bahwa S-nya itu sama dengan hasilnya 10 cm. Yang mana penelitiannya DS sama dengan, ini gue tulis enaknya plus minus karena ngomongin penelitian 0,5 cm. Diminta persentase kesalahan dari perhitungan volume kubusnya berapa. Nah, kita tahu bahwa volume kubus itu kan S pangkat 3, sisi kali sisi atau rusuk kali rusuk. Dimana seharusnya V-nya ini sama dengan berapa? 1000 cm kubik. Seperti itu. Disuruh nyari persentase kesalahan. Maka dari V-nya ini sama dengan S pangkat 3. Kalau gue turunin, DV sama dengan berapa? Jadinya 3 S kuadrat kali DS. Loh kok ada DS ya tiba-tiba? Ingat turunan dalam. Tadi yang gue bilang ya, turunan dalam. Ada DS-nya juga. Sini. Atau kalau lu bingung nih gue kasih jalannya. Kalau V sama dengan S pangkat 3, maka DV per DS sama dengan 3S kuadrat. Maka DV sama dengan 3S kuadrat kali DS. Oke? Nah, DV sama dengan ini berarti DV-nya sama dengan 3 kali 10 kuadrat kali 0,5. 3 kali 100, 300 kali setengah, 150. DV sama dengan 150 cm kubik. Jangan lupa nih plus minus. Tadi karena kita juga plus minus. Itu kesalahannya. Nah, banyak yang rata-rata ngerjain itu selesai sampai sini nih. Salah, karena diminta persentase kesalahan. Maka dia tinggal cari persentasenya dari kesalahannya dibagi sebenarnya total si kubus ini berapa sih volumenya. Jadi gue cari dimana. Oke, bikin di sini. Maka persentase dari DV sama dengan DV dibagi V kali 100%. Jadi 150 dibagi 1000 kali 100%. Ya, atau berarti 23,15%. Ini adalah persentase kesalahan. Oke ya, selesai soal nomor 1.